Pernah dapat misalkan kemana gitu, ke warung beli kopi saset, merasakan kopi saset yang sama persis dengan rasa di kafe. Pernah dapat kayak gitu? Kan nggak ada. Saya sekalipun belum pernah dapati kopi saset yang rasanya mirip kalau kita nongkrong di kafe. Dan saya coba meracik di rumah, ternyata memang itu seninya luar biasa. Itu jadi passion tersendiri buat kita saat ngeracik itu. Tapi nggak semua orang suka karena ribet. Harus siapkan air, air pun harus ditimbang, ya. Bijinya pun harus ditimbang. Semua cara penyajiannya harus timbang. Nah, Bapak sekalian, dari situlah kemudian saya memberikan tantangan kepada anak perusahaan PT Hania Indonesia yang baru saja lahir, Bapak sekalian, yang kemarin sudah mengeluarkan produk yang sangat bermanfaat, itu susu kambing skim dan full cream. Saya memberikan tantangan kepada Hania Natura Indonesia buat kopi rasa kafe dengan kemasan saset. Dan Bapak Ibu sekalian sekarang sudah hadir. Beri tepuk tangan, beri aplaus yang meriah buat. Nah, nggak lengkap kalau kita nggak tahu apa aja sih yang ada di dalam produk ini ya. Jadi kita akan mengundang R&D dari PT Hania Natura Indonesia, yaitu Mas Agung, yang akan menyampaikan penjelasan lebih detail terkait kandungan dan juga manfaat dari produk Hania Rilko. Kepada Mas Agung, waktu kami persilakan. Terima kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Hania Rilko 100% real kopi, bukan fake kopi. mantap. Mantap. Baik, kita lanjut ya. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Aziz tadi, bahwa kita hari ini meluncing produk untuk kaula muda gitu ya. Jadi memang kita targetkan untuk kaula muda, tapi tidak menutup kemungkinan yang udah usia 35 tahun ke atas juga masih bisa gitu ya. Karena memang kita desain sedemikian rupa kopi yang nikmat namun bermanfaat dan juga sehat bagi tubuh kita gitu ya. Jadi di sini kita meluncing 2 produk, di mana ada 2 varian, yaitu kopi latte dan cappuccino. Nanti akan saya jelaskan apa sih perbedaannya antara kopi latte dan cappuccino. Baik, tentunya untuk kita membuat suatu produk, tentunya ada yang namanya latar belakang. Kenapa sih Hania Rilko ini lahir gitu kan? Seperti yang Bapak Aziz tadi jelaskan, bahwa kaula muda seringkali datang ke kafe hanya untuk menghabiskan uang gitu kan. Apa sih yang mereka cari gitu? Iya, tentu mereka mencari kenikmatan dalam sebuah kopi gitu ya. Namun ada beberapa trouble atau masalah ketika kita minum kopi di kafe, ribet lah atau apalah gitu ya. Nah, akhirnya mungkin Bapak Ibu di rumah membeli saset sesuai cappuccino, kopi latte yang saset yang ada konvensional di warung-warung gitu ya. Namun masalah lagi adalah kopi enak itu identik dengan flavor artifisial, Bapak Ibu. Jadi yang kita minum bukan hanya kopi, tapi di sana ada flavor yang campurannya artifisial, gitu ya. Kemudian selain itu, kopi enak dan nikmat itu identik dengan gula pasir. Bahkan mungkin 50-60% itu kandungan adalah gula pasir, gitu ya. Kemudian poin selanjutnya adalah kopi enak namun tidak ada khasiat buat tubuh gitu ya. Itu yang jadi poin penting juga. Kemudian kita melihat efek jangka panjang dari konsumsi kopi sendiri. Apa sih efek manfaatnya? Ada gak gitu? Kemudian kita juga melihat bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses pembuatan kopi itu. Apakah high quality kah? Apakah low quality kah? Gitu ya. Nah, selanjutnya ini dia komposisi dari Hania Rilko.
Saya share komposisinya. Jadi yang pertama di sini ada kopi instan, kemudian yang kedua adalah susu full cream, kemudian yang ketiga ada gula aren, creamer atau NDC atau foamer atau foaming yang membuat foam, kemudian ada kolagennya yang menarik buat kita semua, kemudian ada vanilla extract, natural flavor caramel, stevia, dan coklat untuk kopi latte gitu ya. Nah di sini saya akan bahas satu persatu komposisi. Kenapa sih dari semua komposisi bisa jadi produk yang begitu lengkap sehingga terbitlah ini gitu ya. Jadi saya akan membahas satu persatu gabungannya gitu ya. Jadi basicnya adalah dari kopi instan, basic kopi. Kemudian kalau kita minum kopi saja tentunya berasa pahit ya Bapak Ibu, betul? Betul ya. Berasa pahitnya tuh, wah ini kopi gitu, kopi banget gitu ya. Nah, kemudian orang biasanya menambahkan gula pasir. Betul ya, menambahkan gula pasir. Tapi challenge-nya adalah kita tidak boleh menambahkan gula pasir. Makanya untuk pemanisnya kita ganti dengan gula aren dan stevia gitu ya. Ini sungguh menarik sekali Umi, Pak Abdul Aziz gitu ya. Karena memang jujur untuk mendevelop produk ini sulit sekali, sangat sulit sekali. Karena memang gula pasir itu sangat sulit untuk kita gantikan dengan pemanis lain gitu ya. Nah ini kita bisa mendesain sedemikian rupa sehingga gabungan antara gula aren dan daun stevia itu sangat boleh dicoba sendiri di rumah ya. Wow sekali gitu ya. Saya bilang wow sekali. Nah, persentase antara stevia dan gula aren ini diatur sedemikian rupa sehingga menyerupai atau bahkan lebih dari rasanya gula pasir. Monggo kepada Bapak dan Ibu di rumah atau yang ada di sini silahkan setelah selesai acara ini silahkan coba Hania Rilko Coffee Latte dan Cappuccino ini gitu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah selanjutnya susu full cream. Jadi Bapak Ibu boleh kita lihat kopi-kopi sebelumnya HNI punya itu nggak ada yang menggunakan susu full cream. Termasuk yang kemarin terakhir di launching aja itu kopi Sevel tidak ada susunya gitu ya, susu full creamnya. Kenapa sih kita menggunakan susu full cream gitu ya? Jadi back to historinya, kembali lagi ke ceritanya. Jadi kopi Cino dan kopi latte itu asal muasalnya, asal sejarahnya lahir dari Eropa, tepatnya di Italia Bapak Ibu. Jadi orang Italia itu dulu ngopinya ngopi espresso, jadi yang pahit ya. Cuman mungkin karena memang keseluruhan orang atau sebagian besar orang tidak terlalu suka dengan kopi pahit, akhirnya mereka ada inovasi ditambahkan dengan susu supaya lebih creamy, kemudian lebih milky dan lebih manisnya tuh berasa gitu ya. Jadi nggak ngerasa kopi banget gitu ya, tapi ada rasa susunya. Kemudian untuk menambahkan tekstur atau menarik untuk dilihat, itu ditambahkan creamer, foamer sebagai pembentuk busanya gitu ya. Nanti boleh Bapak Ibu seduh sendiri Hania Rilko ini di rumah, nanti bakal terbentuk busa di atasnya gitu ya. Itu dari creamer dan foamer. Nah, setelah cappuccino ini muncul di daratan Eropa atau tepatnya di Italia, ada delegasi dari Amerika datang ke Italia gitu ya. Nah, mereka orang Amerika lebih menyukai rasa manis gitu ya. Rasa manis tapi tidak terlalu pahit gitu ya. Makanya pas disuguhin kopi cappuccino, mereka tambahkan lagi susu gitu ya. Tambahkan susu fresh. Kalau dulu bukan full cream ya, susu fresh ya. Susu fresh gitu kan. Sehingga rasanya itu lebih lembut.
lebih lembut, lebih soft, lebih milky gitu ya. Nah ini pun sama, kita desain pun sama. Jadi ada cappuccino dan kopi latte, itu kita desain sama seperti itu. Jadi kita desain yang cappuccino itu lebih stronger untuk ke kopinya, jadi kita berasa ngopi banget gitu ya. Sedangkan untuk kopi latte, kita merasakan sensasi lembut dari sebuah kopi gitu ya. Sensasi yang slow, lembut, dan nikmat untuk kita minum gitu ya. Nah untuk selanjutnya, creamer seperti yang saya jelaskan tadi, itu untuk membuat busa dan creamy-nya. Kemudian kolagen, yang menariknya adalah kolagen, menarik sekali ya. Karena saya belum pernah menemukan kopi yang dicampur dengan kolagen. Dan ini adalah satu-satunya kopi yang dicampur dengan kolagen. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Karena kopi kita sangat unik sekali. Kita tambahkan kolagen sebagai nilai plus kopi kita, gitu ya. Hania Rilko dengan kolagen. Selain itu, kita tambahkan vanilla ekstrak. Untuk apa sih vanilla ekstrak? Akan saya jelaskan. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan kita mix semuanya, kopi instan, susu full cream, gula aren, stevia, apalagi dengan tanpa gula pasir ya, itu rasanya sendiri-sendiri, Bapak Ibu, sendiri-sendiri. Nah, saya tambahkan vanilla ekstrak sebagai booster semuanya. Jadi, rasa kopinya ngangkat, full creamnya ngangkat, gula arennya ngangkat, stevia-nya ngangkat, semuanya terangkat sehingga menjadi kombinasi yang sempurna gitu ya dalam satu kopi Hania Rilko kopi latte dan cappuccino. Tepuk tangan. Kemudian saya menambahkan natural flavor karamel juga, tapi kita menambahkan flavor natural. Sekali lagi, ini natural flavor gitu ya. Flavor yang ada di alam, seperti itu. Jadi kita tidak menambahkan dari bahan chemical, tapi menambahkan dari bahan yang sudah ada di alam yang Allah ciptakan, seperti itu. Kemudian ada daun stevia, akan kita bahas di slide berikutnya. Untuk kopi latte ditambahkan dengan coklat sebagai penambah rasa nyoklat dan softnya, seperti itu. Nah ini dari komposisi saya rasa sudah jelas. Itu adalah kombinasi yang sempurna untuk menghasilkan dua varian kopi ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait kopi yang kita gunakan. Jadi Bapak Ibu, kopi yang kita gunakan tidak hanya dari satu kopi saja. Kalau biasanya kan Robusta, Arabica gitu ya. Tapi kita menggunakan kombinasi antara kopi jenis kopi Robusta dan Arabica. Tepuk tangan dong, tepuk tangan untuk kita semua. Kenapa kita menggunakan kombinasi? Jadi ada historinya ya, ada jadi kelebihan dari kopi Robusta ini, dia pembawa body kuat untuk kopi gitu ya. Lezatnya kopi itu Robusta dapat gitu ya. Kemudian asam lemah, tingkat asam yang lemah. Jadi untuk lambung lebih aman gitu ya. Untuk sistem pencernaan itu lebih aman. Tapi yang jadi problem adalah aromanya kurang keluar gitu ya. Sehingga kita mengambil dari Arabica kelemahannya. Kenapa kita ambil dari Arabica? Arabica itu memiliki aroma yang lebih kuat daripada. Betul. Kita mengambil wangi dari Arabica. Betul. Gitu ya. Hanya saja memang acidity-nya atau tingkat keasamannya dia lebih kuat. Kemudian bodinya juga lebih ringan. Nah, kita kombinasikan antara Robusta dan Arabica sedemikian rupa sehingga menghasilkan kopi yang nikmat, aromanya dapat, kesehatannya aman dikonsumsi oleh para Bapak Ibu dan semuanya. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Seperti itu ya terkait kopi. Selanjutnya terkait kolagen yang kita tambahkan. Jadi kolagen yang kami tambahkan itu berasal dari bovine kolagen gitu ya.
Jadi ada beberapa kolagen, asalnya dari fish kolagen, bovine kolagen, bahkan dari tumbuhan juga ada gitu ya. Nah, kita tambahkan dari bovine kolagen. Ini ada beberapa manfaatnya, sedikit saya jelaskan karena untuk penjelasan lebih lengkapnya kita akan bedah produk bersama Umi Sabil nanti di hari Rabu. Ya Umi. Siap. Ditunggu ya. Kamis depan kita live. Iya, siap. Hari Kamis live bersama Umi Sabil gitu ya. Oke. Selanjutnya ini fungsi kolagen, poin-poinnya adalah meningkatkan kesehatan kulit dan rambut. Bapak Ibu juga sudah paham ya terkait kolagen yang dijelaskan oleh Bapak Aziz tadi juga sudah masuk gitu ya. Kemudian bukan hanya itu, bukan hanya kulit dan rambut, tapi menjaga kesehatan sendi dan tulang. Teknisnya akan saya dijelaskan di bedah produk. Ini hanya sekilas saja. Kemudian memperbaiki masalah pada sistem pencernaan. Jadi bukan hanya kulit saja ya terkait kolagen itu, banyak sekali manfaatnya. Kemudian yang terakhir adalah menyembuhkan luka dan cedera, tentu saja gitu ya. Nah, menurut penelitian bahwa konsumsi kolagen 2,5 sampai 5 gram dalam sehari untuk usia 35 sampai 55 tahun dapat meningkatkan elastisitas kulit, kelembaban, dan mencegah kerusakan pada kulit. Spesial sekali ya. Monggo bagi Bapak Ibu yang usianya sudah beranjak dari 35 ke atas, bahkan Jangan liatin aku dong. oh iya Umi, maaf Umi. Bisa sebenarnya, cuman belum ada penelitian lebih lanjut. Akan kita uji lagi seperti itu ya. Sering ngopi, semakin muda. Betul sekali gitu ya. Apalagi untuk kaula muda gitu. Ini penelitian dilakukan dari 35. Apalagi untuk kaula muda gitu yang masih fresh, menjaga kulitnya, menjaga kesehatannya, menjaga tulangnya supaya nanti kita pas udah usia senja masih kelihatan fit seperti Pak Abdul Aziz dan Umi Sabil. mohon maaf. Seperti itu ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan. Baik, untuk selanjutnya ada daun stevia. Jadi kita research sudah lama ini terkait daun stevia dan Bapak Abdul Aziz juga research lama sekali. Riset lama terkait daun stevia, gimana penggunaannya, bagaimana penggunaannya, daun stevia yang baik itu seperti apa gitu ya. Lama sekali ini prosesnya karena memang unik daun stevia ini. Saya bilang unik karena apabila kita menggunakan stevia terlalu banyak, itu ada ujungnya berasa pahit, ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi, waduh, ini developnya saya juga berkali-kali dengan direktur produk kami gitu ya, Pak Abdul Aziz, berkali-kali setting stevia ini sedemikian rupa sehingga rasa pahitnya itu hilang gitu. Ini agak susah sekali gitu ya. Betul, stevia. Karena kenapa sih kita menggunakan stevia ini? Karena ini dia banyak sekali manfaatnya Umi. Betul. Banyak sekali. Dari Muda, awet sehatnya. betul sekali dari kandungannya sendiri. Boleh dilihat pada slide, ini sangat banyak sekali. Ada steviosida, kemudian ada steviobiosida A, duklosida, kemudian glikosida, sterol, antioksidan, protein, serat, fosfat, kalsium, kalium, vitamin C dan vitamin A gitu ya. Ini aman nih buat orang yang diabetes nih, aman banget nih. Akan saya bahas nanti Umi. Untuk diabetes akan saya Kamis bahas. ya. Tunggu hari Kamis seperti itu gitu ya. Jadi ini kandungannya ketika kita ngopi Haniaril kok semua kandungan ini otomatis kita minum juga gitu. Kita konsumsi juga. Kemudian manfaat untuk kesehatannya banyak sekali. Selain dari poin-poin ini lebih banyak lagi. Jadi mengontrol berat badan iya, kemudian menurunkan tekanan darah tinggi iya, kemudian aman untuk kesehatan gigi, kemudian mengontrol diabetes, Naomi. Ini kita bisa mengontrol diabetes kita karena bukan dengan gula pasir. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bukan dengan gula pasir, tapi ini dengan stevia. Gitu ya. Menarik sekali. Kemudian meringankan peradangan sebagai antioksidan yang baik.
Dan yang terakhir adalah mengurangi resiko kanker payudara gitu ya. Bagi para ibu mungkin yang khawatir akan resiko kanker payudara, monggo ini daun stevia baik sekali gitu ya. Daun stevia ini ada di Hania Rilko kopi latte dan cappuccino. Seperti itu. Tepuk tangan. Selanjutnya susu full cream, kita cari susu full cream dengan high quality, diolah menggunakan teknologi yang sangat mutakhir, dan kita juga mendapatkan bahan baku yang memiliki cita rasa yang khas gitu ya. Sehingga semua bahan yang ada di Hania Rilko ini saya jamin 100% high quality gitu ya. Selanjutnya, apa sih perbedaan antara kopi Hania Rilko dengan kopi saset yang lain? Ini boleh dilihat pada slide, dan ini juga menjawab apa yang menjadi latar belakang kita melakukan riset ini, membuat produk Hania Rilko ini, bahwa kopi kita nikmat tanpa menggunakan flavor artifisial gitu ya. Sedangkan kopi lain atau kopi saset lain, latte dan cino yang lain itu belum kadang atau kebanyakan menggunakan flavor artifisial. Jadi kita makan kopi hanya dari flavor aja, aromanya dapat gitu kan. Aromanya dapat. Itu kita ditipu oleh flavor artifisial gitu ibu-ibu, bapak-bapak, seperti itu. Dan kita tidak menambahkan flavor artifisial, seperti itu. Kemudian kopi enak tapi ada manfaat yang lebih untuk tubuh kita karena kita mencampurkan kolagen dan daun stevia, seperti itu ya. Kemudian ada efek baik bila dikonsumsi jangka panjang. Sedangkan kopi lain itu belum tentu ada efek baik dalam jangka panjang. Bahkan mungkin efek buruk juga ada gitu ya untuk kopi lain. Tapi karena ini mengandung kolagen yang tadi dijelaskan, dapat menyehatkan kulit, kemudian persendian aman, tulang aman gitu kan, karena mengkonsumsi stevia, makanya efek jangka panjangnya itu sangat baik sekali. Selanjutnya, menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi, tentu saja, karena kita company dari grupnya HNI harus menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi gitu ya. Kemudian aman untuk lambung, tentu karena kopi kita pH-nya lebih dari 6 sehingga aman untuk lambung, aman kita konsumsi gitu ya. Asam lambung kita aman gitu ya. Kemudian ini yang terakhir yang paling menarik. Kopi tanpa gula pasir hingga bisa dikonsumsi untuk penderita diabetes. Monggo untuk bapak atau ibu mungkin yang memiliki diabetes, silakan, ini adalah solusinya. Tepuk tangan. Tepuk tangan sekali karena memang akarnya kita ambil. Kita tidak menggunakan gula pasir seperti itu. Nah, mungkin dari segi teknik penyeduhan, bapak ibu di rumah nanti setelah mencoba bakal merasakan kesulitan karena memang dari unsur kolagennya. Ini saya akan kasih gambaran teknik penyeduhannya, boleh dilihat dari slide. Kita akan saksikan. Monggo. Ini dimasukkan airnya setengah cangkir terlebih dahulu, kemudian aduk sampai tercampur sempurna. Airnya menggunakan air mendidih ya Bapak Ibu. Ini agak ngambang-ngambang karena kolagen ya. Betul. Ini lebih suka larut. Kolagen. Betul, karena strukturnya kolagen memang seperti itu gitu ya. Dan ada putih-putih. Wow, ini legitnya tuh di sini nih. Betul. Betul sekali Umi. Nggak puas satu saset. Saya nunggu Umi tua nggak tua-tua aja. Soalnya itu nggak puas satu saset Pak, 2 saset aja masih pengen nambah lagi.
Hah? Gue pengen nambah lagi. Maksudnya? Nah ini setelah setengah baru dimasukkan full sampai full ya. Tuh putihnya tuh. Tepuk tangan. Mantap lah. Ini kopi yang nikmatnya kelihatan. Iya, kelihatan. Nikmat aja kelihatan, Mbak. Nikmatnya aja kelihatan. Iya, baik. Dan rasanya nggak bisa dilupakan. Betul sekali, Umi gitu ya. Nah mungkin cukup sekian. Saya ulang lagi ya tagline-nya ya. Hania Ryoko 100%